Halo semuanya, kembali lagi sama gue Jody di sini. Di kesempatan kali ini gue bakal bahas salah satu project NFT Cardano yang menurut gue itu dapat dikategorikan sebagai blue chip ya untuk di Cardano. Yaitu adalah Claybuds. Nah, mungkin sebelum gue jelasin tentang Claybuds, kita mungkin tarik dulu historinya. Nah, jadi Claybuds ini adalah kolaborasi antara Claymates dan juga Spacebud. Jadi Claymates ini adalah Clay Nation. Jadi mereka juga mengeluarkan NFT itu unik sekali. Jadi mereka itu bikin satu NFT-nya dalam bentuk clay. Ada 10.000 dan memang mereka dapat dikategorikan salah satu yang meluncurkan NFT awal-awal di Cardano. Sama dengan halnya dengan Spacebud. Kalau Spacebud itu memang yang mengeluarkan itu adalah si Berry. Si Berry itu yang bikin Nami Wallet. Dia tuh waktu itu luncurin Spacebud 10.000 juga. Waktu itu awal-awal banget dan dapat dikategorikan juga sebagai NFT yang munculnya awal-awal untuk NFT Cardano seperti itu. Nah, terus kali ini kan kita akan bahas Claybuds. Kenapa sih Claybuds? Jadi menurut gue sebenarnya kalau kita mau masuk di Spacebuds sendiri, sebenarnya itu tergolong udah cukup pricey. Kalau misalkan kita cek, itu sekarang pasaran di kisaran 6.600-an. Jadi cukup pricey. Sedangkan untuk di Claymat sendiri, jadi itu di Clay Nation, coba kita cek. Itu pasaran mungkin masih 1.000 kali ya, di sekitar 1.000. Coba kita cek ya, Clay. Nah, kita coba. Nah, di Clay Nation nih pasarannya sekarang udah 1.750. Jadi kurang lebih nggak gitu beda jauh nanti yang akan kita bandingkan sama Claybuds. Jadi untuk Spacebuds sendiri kan di kisaran 6.000, Clay Nation itu di kisaran 1.750. Nah, untuk Claybuds sendiri memang supply-nya dikit. Jadi supply-nya itu kalau misalkan kita cek di sini ada cuma dari sekitar 569. Jadi dulu tuh memang bisa dibilang supply-nya nggak gitu banyak dibandingkan Clay Nation sama juga Spacebud 10.000. Dan juga di sini ada Total Berry 88. Nah, untuk NFT-nya sendiri mungkin kita bisa lihat nih kurang lebih adalah kombinasi antara Spacebud yang dibikin dalam bentuk clay. Nah, apa sih yang bikin menarik? Jadi belum lama ini, tepatnya hari ini sih, white paper untuk Clay Nation itu baru keluar. Dan Claybuds itu masuk dalam um, apa namanya ongoing development lah yang akan bakal dikeluarin di part 2 nanti di 23 Maret. Nah, di tanggal 17 Juni 2021 waktu itu memang sih influx user yang beli NFT belum begitu banyak, terutama di Cardano. Jadi memang bisa dibilang komunitasnya tuh masih belum sekompetitif sekarang. Kalau sekarang tuh orang tuh udah berbondong-bondong lah bisa dikatakan beli NFT di Cardano. Nah, nanti di part 2 ini di 23 Maret mereka akan meluncurkan lagi nih. Kurang lebih tuh ada 850 NFT. Nah, untuk Spacebud sendiri, kalau kita ngomong tentang Spacebud, itu kan ada banyak tipe, ada macam-macam nih. Kalau misalnya kita lihat ya, itu ada kucing, parrot, monyet, dan beruang, dan banyak lagi. Nah, jadi nanti yang di community vote ini, nanti mereka bakal tentuin nih NFT apa sih yang bakal diluncurkan. Maksudnya karakter binatang apa. Nah, lalu kalau misalnya kita menjadi holder dari Claybud sendiri, itu kita bisa mendapatkan garansi akses untuk membeli part 2 Claybud NFT 1:1 dalam kurun waktu 12 jam. Itu total 657. Nah, kenapa menurut gue Claybuds ini masih menarik? Dari pengecekan gue memang supply-nya sih nggak banyak, jadi harganya cukup bisa naik lah ya. Dari yang gue cek ini masih ada satu Claybuds ini di kisaran 3.000. Nah, ini di kisaran 3.000 ada. Ini kita bisa pakai instant buy. Dan kalau misalnya gue cek ongoing transaction beberapa saat lalu, yang memang setelah informasi ini beredar, itu pembeliannya udah cukup meningkat nih. Di kisaran 2.000, 3.000, dan sekarang yang paling rendahnya di 3.000. Makanya bisa dibilang, sebenarnya kalau misalnya kita mau entry dua-duanya antara Clay Nation sama Spacebud, Claybuds ini bisa menjadi alternatif karena dari segi harga sendiri juga tergolong masih affordable dibandingkan kalau kita beli Spacebud di harga 6.000 7.000, Claynation di 1.700 sampai 2.000-an. Nah, jadi kurang lebih itu aja sih mungkin sharing untuk NFT Spacebud ini. Jadi teman-teman kembali lagi dalam memilih NFT harus melakukan analisa yang mendalam, do your own research karena NFT sendiri itu
Balik lagi ya, ada yang bisa untuk koleksi, ada yang memang orang cari NFT for utility. Kurang lebih itu aja sih. Thank you.